amin tadzakkuri ranim sanami tadam'an jara Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المخلصين خصوصا إلى مصنف كتاب سفينة النجاة العالم الشيخ الفاضل سليم بن سمير الحضرمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, kita kembali lagi untuk mengkaji fikih-fikih dasar sebagaimana yang ada dalam ajaran mazhab Syafi'i melalui kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah. Semoga kita senantiasa istiqamah. Kita ngaji sebentar mawon lagi. Saya baru datang soalnya nih. Pas komat tadi datang. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6. Faslun, fasal. Man intaqada wudu'uhu. Man utawi sapane wong intaqada kang batal. Sapa man? Apane wudu'uhu wudune? Haruma alaihi, maka haram mengatasi man. Apa arba'atu asya? 4 hal. Siapa orang yang wudunya batal? Apa yang membatalkan wudu? Kemarin nih, okay? Sudah dijelaskan kemarin. Ada beberapa hal yang menyebabkan wudu kita batal.
Kalau batal, maka dia haram melakukan 4 hal. Haram berarti kalau tetap dilakukan dia dosa. Haram berarti kalau dilakukan dia mendapatkan dosa. Pertama adalah as-salatu. Betul nggih? Nggih betul. Pertama dia haram untuk salat. Salat apa? Salat apapun. Dia ngentut, wudunya batal, maka dia haram salat. Ya seperti saya tadi nih, karena agak keburu tadi habis datang pas qomat nih, langsung wudu mau ke masjid ngentut mana, akhir wudu mana. Kenapa? Ya karena kalau sholat ya batal, haram, maka wudu lagi, baru kemudian sholatnya di rumah. Kalau tetap dilakukan dosa. Okay. Yang kedua adalah orang yang batal wudunya dia haram untuk apa? Tawaf mengelilingi Ka'bah haram. Lo bagaimana? Kan kemarin dijelaskan salah satu yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i apabila seorang laki-laki dan perempuan saling bersentuhan. Nah kalau pas tawaf niku angel ya. Nah gimana tuh? Hah? Sopo sing jutaan nih. Ya. Nah niku makanya perlu belajar fikih. Ada ulama, bahkan ulama kiai yang menjelaskan mau tidak mau ikut madhab lain. Ikut madhab apa? Madhab Hanafi. Tapi kalau boten setuju niki pendapat yang seperti ini kalau saya pribadi tidak saya ikuti. Ya, jadi ada kiai yang menyarankan untuk pindah madhab dalam hal ini tawaf. Ya. Pindah madhab itu bukan apa-apa Pak, tapi dalam rangkaiannya maka dia harus ikut madhab tersebut. Ya, cara wudunya yang membatalkan wudunya nanti berkaitan dengan sholat, maka dia ikut dengan madhab tersebut. Nah katanya para kiai ini, sebagian para kiai apa? Ikut pendapat madhab Hanafi. Kalau pendapat madhab Hanafi niku bersentuhan niku tidak batal. Ya, orang-orang Turki, orang-orang Eropa niku kan kebanyakan madhab Hanafi, mereka tidak batal. Nah begitu. Kalau saya tidak ikut pendapat ini, saya tetap istiqomah di pendapat madhab Syafi'i. Nah, di pendapat madhab Syafi'i niku ada qaul yang menyatakan harus dibedakan mana yang menyentuh, mana yang disentuh. Gitu ya. Ada qaul gitu Pak. Jadi kadang dalam pendapat madhab Syafi'i niku ya kan enten Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Al-Haytami dan lain sebagainya. Ini kan mereka bermadhab Syafi'i, metodenya penggalian hukumnya, istinbat hukumnya juga pakai metode madhab Syafi'i, tapi kadang kesimpulannya berbeda. Nah niki selama dalam madhab Syafi'i niku enten qaul tentang hal ini, saya ikut pendapat niku. Ya, madhab Syafi'i niku boten kekurangan kok. Apa pendapatnya? Salah satu qaul dalam madhab Syafi'i ada yang menyentuh, ada yang disentuh. Yang membatalkan wudu niku yang sengaja menyentuh. Yang disentuh tidak batal. Nah, niki kalau saya tawaf niku ikut pendapat yang ini. Jadi saya berusaha tidak menyentuh. Kalau seumpama kesenggol sama perempuan lain, nah niku saya tersentuh, saya disentuh, bukan saya yang menyentuhnya. Nah, dengan kata lain apa? Kalau saya yang disentuh, maka saya tidak batal wudunya. Nah niku saya ikut pendapat niku. Nah, seperti yang di sini, Jadi kemarin kalau kita kaitkan, salah satu yang membatalkan wudu niku adalah menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Disentuh sama istri batal wudunya menurut mazhab Syafi'i. Apalagi tawaf kan bersentuhan sama yang lain-lain kan. Ya,
Kalau tawaf gak punya wudu niku haram, Pak. Nah, ini makanya harus ngerti nggih. Kalau saya ikut pendapat niku, jenengan monggo ikut pendapat mazhab Hanafi mboten napa-napa. Lek kula mboten, tetep mazhab Syafi'i, cuma ikut pendapat yang niku. Bismillah. Yang berikutnya, orang yang wudunya rusak batal, dia haram untuk apa? Wa mashul mushaf, menyentuh mushaf. Quran ini namanya lembaran dikumpulkan, nah itu namanya mushaf. Dengan ada Quran menyentuh niki tidak punya wudu, haram, enggak boleh, Pak. Dalam mazhab Syafi'i loh, dalam mazhab Syafi'i. Kalau jenengan suatu saat ngaji mazhab-mazhab lain nggih, ada yang lain memang haram. Ya, sesuatu yang memang itu dikatakan mushaf. Nah, jenengan misalkan megang bukunya anaknya jenengan, ada buku pendidikan agama Islam atau buku fikih, Mabadiul Fikih atau buku apa, di dalamnya ada ayat Al-Qur'an. Tapi kita tahu kalau ditanya ini kitab apa, kita nggak mungkin jawabnya itu mushaf Quran, mboten niku buku PAI. Maka kalau menyentuh niku mboten apa-apa. Nggih. Yang memang ini apa namanya? Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Kalau menggendong orang yang megang Al-Qur'an mboten apa-apa. Itu dibedakan. Jadi kalau ada Al-Quran kita nggak punya wudu, maka tidak boleh menyentuhnya, memegangnya. Wahamluhu, dan membawanya, menyentuh saja nggak boleh, apalagi membawanya. Ini secara umum. Ya. Kalau di dalam tas bagaimana? Saya dalam perjalanan jauh di dalam tas betul apa-apa, nggak punya wudu, kan di dalam tas, tidak menyentuh. Niku nggih, ada 4 hal yang tidak dibolehkan kalau kita tidak punya wudu. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Yang tadi niku Pak dikenal dengan hadas sughra, asghar. Yang tadi niku ya, yang tidak punya wudu niku hadas sughra atau hadas kecil, asghar. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Wa yahrum, haram, adal junubi, bagi orang yang dalam kondisi junub diharamkan apa? Sittatu asya, 6. Apa junub itu? Ya kemarin dijelaskan, ya berhubungan intim atau keluar mani, keluar sperma. Niku dia berarti dalam kondisi junub. Orang kalau junub dia tidak boleh melakukan 6 hal. Yang pertama sama as-sholatu, sholat tidak boleh. Nah ini kok ada kejadian, dia dalam kondisi junub, terus tidur, terus lupa sholat subuh, ya, sholat subuh. Nah habis sholat subuh baru selesai, dia baru ingat junub. Ya harus mandi, habis itu ngulangi lagi sholat yang pertama niku, karena dia inget ya, maka tidak sah, maka dia sholat lagi. Yang kedua wat-tawafu, sama seperti yang tidak punya wudu tadi niku, dia haram untuk tawaf. Yang ketiga wa masul mushaf, menyentuh mushaf, sama. Orang wudu, orang yang dalam kondisi junub tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, apalagi memegangnya. Nah, ini sama be, 4 hal ini sama, haram dilakukan oleh orang yang wudu, yang tidak punya wudu ataupun dalam kondisi junub. Yang junub tambahi 2 lagi. Apa itu? Wal lubsu fil masjid, tinggal di masjid, berdiam diri. Nah, kayak kita nih gila, duduk di masjid nih gila, di teras nih Pak, masuk masjid nih, sampai kalau dalam kondisi junub gak boleh duduk di teras itu. Ini termasuk masjid.
Kemudian wa qiraatul Quran, baca Quran. Enggak boleh. Wa qiraatul Quran enggak boleh. Wa yahrumu bil haid, haram dengan haid, orang yang perempuan yang haid, asyratu asya, melakukan 10 hal. Yang haid, menstruasi. Pertama sama seperti yang lain. As-sholatu, haram dia sholat. Dia sholat, dia dosa. Wat tawafu, tawaf. Nah, makanya orang kalau umroh ya, niku kadang ngitung-ngitung haidnya ya. Bahkan kadang sebelum berangkat ya dia suntik dulu. Pendapat suntik dulu supaya tidak haid. Kenapa? Takut sudah jauh-jauh ke sana tiba-tiba gak tawaf, ya gak umrah berarti. Ya, kecuali kalau seumpama dia sudah niat ya, dalam perjalanan moro-moro haid. Nah, gak usah dilakukan, masih umrah niku termasuk. Tapi kalau belum niat, belum pakai ihram, sudah haid duluan, ya berarti belum umrah. Gitu nggih. Ono sing maksa. Saya dengar-dengar itu katanya ada yang maksa. Walaupun dia sudah haid, aku aduh kok Indonesia harus bayar larang masa gini. Kok oleh tawaf gak bisa ngelihat Ka'bah. Ya gak boleh, haram. Ya. Wa mashul mushaf wa hamluhu, menyentuh atau membawa Al-Qur'an. Wal lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Orang haid gak boleh. Walaupun ada ikhtilaf, tapi saya tidak mau menjelaskan ikhtilafnya. Ini secara umum saja, orang haid tidak boleh diam diri di masjid. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini maksudnya dia betul-betul niat membaca ayat Al-Quran. Ya dia head nih. Si tak maca Fatihah sih ah. Niatnya betul-betul baca Fatihah. Nah, niku tidak boleh. Lu bagaimana kalau seumpama dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok bagian Al-Qur'an. Nah, kalau niatnya adalah berdoa atau wiritan, zikiran, dan di dalam zikirnya niku ada ayat Al-Qur'an, niku boten napa-napa. Karena niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi wiritan. Haid sampai haid, membaca misalkan Hizib Sakron, kan enten ayat Al-Qur'annya, atau membaca semacam-macam Rotibul Haddad misalkan. Nanti kan enten beberapa ayat Al-Qur'an boten napa-napa. Karena niatnya apa? Zikiran. Zikiran. Sama juga, kan nggak boleh tuh megang Al-Quran tuh. Nah, bagaimana kalau seumpama dia nulis, ini dibahas juga dalam fikih Pak. Ya kalau nulis jimat pakai ayat Al-Quran, ya berarti niku niatnya apa niku? Tabarruk. Boleh nggak pakai itu? Boleh. Karena dia tidak berniat membawa Al-Quran. Tetapi membawa sesuatu yang di situ ditulis untuk tabarruk niku, untuk jimat tadinya, betul apa-apa. Ya, gak boleh haid membaca ayat Al-Quran, gak boleh. Dawung lagi haid melewati kuburan moro-moro suara kik. Masa aku mau ayat kursi gak boleh. Ya diniatkan zikir boleh, zikir wiritan boleh. Jangan diniatkan aku tak mau coba Al-Quran sih, jangan. Wasaum, puasa apapun, puasa Senin Kemis gak bisa, puasa Ramadan tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa, puasanya diqadha, diganti di lain hari. Orang haid. Kemudian wattolak, menjatuhkan talak. Istrinya haid,
kemudian suaminya menjatuhkan talak, haram. Bagaimana statusnya? Tetap jatuh. Ya, ingat-ingat ya. Istrinya dalam kondisi haid, kemudian suaminya mentalak, menceraikan, tak ceraikan kamu. Nah niku haram. Suaminya dosa niku. Tetapi talaknya niku tetap jatuh. Wal murur fil masjid. Orang haid itu haram ngelewati masjid. Kalau tadi itu berdiam diri, Pak. Wal lubsu, orang junub tadi niku ya, termasuk orang haid tidak boleh berdiam diri, meneng kok orang. Nah, jalan pun nggak boleh ngelewati masjid. In khofat, apabila dia khawatir. Talwithahu, ngotori masjid. Ya, karena dulu niku kan ngapunten nggih, kadang perempuan kan tidak seperti sekarang pakai pembalut. Zaman dulu kan nggak seperti ini, pakai kain nih katanya nih. Nah niku kadang masih tetap netes. Khawatir netes, maka dia tidak boleh ngelewati. Nah sekarang kan tidak mengkhawatirkan. Ketokane nggih. Ketokane tidak mengkhawatirkan, walaupun kadang katanya ada tetap yang tetap bocor. Ya kalau ada kekhawatiran itu ya jangan lewat. Orang yang haid kemudian tidak boleh apa? Wal istimta, bersenang-senang. Bima, dengan sesuatu, baina surrati war rukbati, di antara pusar dan di antara lutut. Ya. Berhubungan intim tidak boleh haid. Tidak boleh istimta, bersenang-senang di wilayah tersebut. Faslun, fasal, asbabut tayammumi, sebab-sebab tayammum. Bismillah. Salasatun, ada 3. Kalau 3 hal ini salah satunya ada, maka dibolehkan tayammum. Yang pertama adalah faqdul ma, tidak ada air setelah dicari. Dicari sampai mana? Dicari dari jarak yang sekiranya kalau di sana ada bahaya teriak, kita masih bisa dengar. Jadi misalkan kira-kira 1 kilo lah, atau ya, saya nggak tahu ya ukurannya itu seberapa. Pokoknya begitu keterangan fikih yang pernah saya baca. Dicari sejauh, kalau seumpama ada orang yang pergi ke sana, dia ada apa-apa, kemudian dia teriak, masih bisa kedenger. Misalkan di daerah sini nih, ya, kita sudah cari tidak ada, kemudian kita dengar kabar di daerah Kupang tuh kayaknya ada air, kejauhan nih, nggak perlu nyari sampai ke sana. Ya, tapi kalau kita secara aman, masjid gak ono banyu, ya ono omane tonggo. 1 kecamatan gak ada air misalkan, 3 minggu ya tuku aku, kan masih bisa ada air nih, masih ada air. Pokoknya ini betul-betul tidak ada air, tidak ditemukan air. Yang kedua, wal maradu, dia sakit yang menyebabkan dia kalau nyentuh air malah bahaya, malah gak bagus buat kesehatannya. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi, butuh terhadap air tersebut, li'atashi hayawanin muhtaramin, untuk hausnya hewan yang mulia. Ya, jadi airnya ini dibutuhkan untuk minumnya hewan yang mulia. Ada air sedikit, tapi kemudian ada yang kehausan. Ya, ada yang kehausan. Maka dikasihkan ke dia, airnya habis, kita boleh tayammum. Itu maksudnya. Hayawan muhtaram, ini termasuk manusia maksudnya. Ghairul muhtaram sittah, yang tidak mulia itu ada 6. Niki. Pertama adalah tarikus sholati. Ini orang nih, bukan hewan. Walaupun di sini tadi dikatakan hayawan, yang tidak mulia niku, tidak terhormat, tidak terhormat.
Ini kok ada 6. Pertama adalah tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Oh itu gak mulia belas nih Pak. Sampai ada air, ya ada air, tapi sedikit. Nah ini airnya mau sampean gunakan wudhu. Tetangganya sampean, ini orang baik, dia ya sholat, muslim sholat, kehausan, moro-moro ketemu jalur banyu nih, arep ngombe. Mau nggak mau airnya buat dia. Nah tapi kalau sampean tahu dia ini wis maksiat tok, gak tahu sholat, gak mulia nih. Nah, airnya gak usah dikasih, buat wudhunya sampean. Ya, sholatnya ini lebih penting daripada minumnya orang yang meninggalkan sholat. Wis ketok gak tahu melakukan sholat. Yang kedua wazani, nah, ini tidak mulia juga, tukang zina. Al-muhsanu, yang muhson. Muhson niku orang yang sudah nikah tapi dia zina. Ya, dia sudah bersuami atau sudah istri dan dia tukang zina. Haus misalkan, sampean ada air sedikit, kau usah dikai. Mau gak gelenge awakmu, lebih baik buat wudunya sholat saya. Karena dia dianggap ghairul muhtaram, gak mulia belas. Wis duwe bojo kok cek zina saja. Kemudian yang ketiga adalah wal murtad. Tadinya Islam tapi dia kemudian keluar dari Islam. Gak mulia nih. Ya, sampai punya air, dia butuh untuk haus, gak usah dikasih. Karena dia murtad. Wal kafirul harbi. Nah, ini lebih spesifik. Kafir yang memerangi kita. Kalau kafir zimmi, dia kafirnya kafir dhimmi masih gak apa-apa Pak dikasih. Nah, yang tidak boleh adalah kafir memerangi kita. Kalau tetangga ada yang haus ya gak apa-apa, dia masih mulia. Kemudian wal kalbul akur, anjing yang apa akur nih, sing galak lah. Yang galaknya bukan main. Ya. Jadi wudu ada anjing yang kehausan, mau wudu ada anjing yang kehausan. Tapi sampai tahu ini anjing yang biasa digunakan untuk memburu mungkin desa-desa, ya akhirnya kasihkan ke dia. Tapi kalau dia memang anjing yang galak banget, gak usah dikasih. Kemudian apalagi wal khinzir, celeng atau babi. 6 hal ini termasuk dalam fikih ghairul muhtaram. Nah ini kaitannya dengan air yang tadi Pak tayamum niki loh. Bukan dalam hidup bersosial. Jangan dibilang nanti ada orang yang sudah tahu nggak sholat, kau niku gak mulia belas. Enggak, dalam bersosial ya tetap manusia. Ini kaitannya kalau seumpama ada air sedikit sampai menghadapi pilihan pun apa ini? Tak kena wonge apa ora? Tak kena asune apa ora? Nah, gitu. Itu hanya sebatas itu saja. Faslun, fasal berikutnya adalah syurutut tayammumi 10. Syaratnya tayamum itu ada 10. Yang pertama ayakuna biturabin wa ayakuna turabu tahiran. Harus ada debu, dan debunya ini debu yang suci. Ada satu tempat itu dia ber-AC kemudian sak bendino dilapi terus ya wis ana debune. Maka enggak boleh di situ. Wa alla yakuna musta'malan. Debunya tidak mustakmal, bukan debu yang bekas. Debu yang bekas itu bagaimana? Nah ini kadang banyak yang salah juga. Niki waktu acara apa? Rolasan kan kalau jelaskan nggih. Misalkan orang sakit, dia nggak bisa kondisinya memang betul-betul harus tayamum lah, nggak bisa wudu. Cukup dia siapkan koran, kasih pasir yang suci kering, taruh, nah niki buat wudu. Dilipat lagi nanti kalau sholat dipakai lagi bisa. Niki bukan mustakmal. Sampean ada tanah, pakai tayamum. Wajah nggih. Pakai lagi ini bukan mustakmal.
Mustakmal dalam tayamum niku napa? Niki lho bekasnya niki lho. Sampean sudah pakai nggih, lepas terus sampean pakai tangan. Nah niki mustakmal niki. Bukan ininya, tetapi yang di tangan yang mustakmal. Makanya ketika wudu ya, nah ini kan belum kesentuh nih nggih, tangannya ada debunya. Jangan dilepas nih. Nah, kalau dipakai lagi koyokane ono sing gurung kena ini misalkan. Dipakai lagi mustakmal enggak bisa nih. Nah, itu yang namanya mustakmal. Yang kemarin caranya nggih, habis dipukulkan dibagi setengah nih. Nah, ini sampai gini kan harus baru terus sampai lepas lagi. Wis mustakmal nih, sampai nggak bisa gini lagi. Nah, ini maksudnya nggih, mustakmal bukan di tanahnya. Makanya kalau seumpama sakit terus contohnya gitu nggih, minta apa namanya? Pasir 1 sendok. Taruh di koran. Ya, disimpan sama yang sakit niku. Dia di rumah sakit kalau sing nunggoni, enggak boleh nyentuh air juga, ya sudah pakai niku. Nah, nanti selesai sudah sholat, masuk sholat lain yang lagi, tayamum lagi, pakai yang sama. Itu bukan mustakmal. Okay? Yang mustakmal yang nempel tadi leh. Jadi syaratnya debunya tidak mustakmal. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tidak tercampur dengan tepung atau yang selain tepung, sing kaya tepung. Ya, debunya tercampur tepung, terigu, kanji. Tidak boleh. Wa nahwuhu termasuk pasir. Misalkan gini, jadi ini bedakan nih, pasir ada debunya, dan itu boleh tayamum. Nah, tapi misalkan ada debu murni, sampai campuri pasir, gak boleh nih. Ya, bisa dibedakan, soaidan thayyibah. Ya. Nah, kalau di tanah boleh, ono pasir, ono debu nih nukun. Nah, niku gak boleh tercampur dengan hal lainnya, sama seperti air yang kemarin niku dia air, apalagi air yang qalil yang sedikit tercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, ini juga sama, debu dia tercampur sama tepung terigu, tepung kanji gak boleh. Di debunya niku. Debunya nggih. Wa ayyaqsidahu. Yang berikutnya adalah dia menyengaja ngambil debu niku untuk apa? Untuk tayamum. Ada maksudnya, ada tujuannya. Kemudian apa? Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali tepukan. Apa namanya? Ya pukulan ya, tepukan. Wa ayyuzila an-najasata awalan. Sebelumnya ya, membersihkan najis yang ada. Sebelum tayamum membersihkan najis yang ada dulu. Wa ayyajtahida fil qiblati di qablahu. Sebelumnya dia berijtihad mengetahui arah kiblat. Tapi niki ikhtilaf niki, ini pendapat dhaif, tapi batal apa? Ya, kita ikuti mawon sementara niki. Kitab Safinatun Najah menjelaskan itu, kita ngaji mawon nih ya. Kalau menurut Safinatun Najah syaratnya juga adalah dia ngerti, berijtihad kiblatin endi. Ngerti arah kiblat. Sebelum tayamum dia ngerti arah kiblat. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Wa ayyakuna lan yento ono apa tayamum iku ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu sholat. Jadi begitu tahu zuhur sudah masuk ya, air tidak ada, baru dia tayamum. Sebelum sholat gak boleh, sebelum masuknya waktu sholat maksudnya. Ya zuhur jam 12 sampai tayamumnya jam 10. Ya gak boleh. Lepas jam 11 kok ana banyu ya apa? Nah, gitu.
Wa ayyatammama likulli fardin. Lan bertayamum likulli fardin, untuk setiap satu sholat fardu. Satu tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Ya, begitu masuk maghrib tayamum. Tayamum, kemudian ngaji isya, adzan isya, tayamum lagi. Tidak seperti wudu. Kalau wudu masih boleh terus. Kalau tayamum untuk kewajiban yang 5 waktu niku hanya untuk satu-satu. Kalau sholat sunnah terserah. Nah, niku tayamum nggih. Terakhir, faslun fasal. Furudu tayamum khamsah. Fardunya tayamum itu ada 5. Pertama al-awwalu pertama naqlut turab, memindahkan debu. Debunya tadi di tanah dipindahkan. Maka wajib. Ya enggak boleh ngosrok-ngosrok wajahnya sampai ke tanah, tangannya digini-gini kan enggak boleh. Tapi debunya dipindahkan. Asani an-niyatu, niat. Niatnya apa? Listibahati sholat. Sekedar untuk dibolehkan sholat. Jadi nawaitu tayammuma listibahatis shalah, untuk dibolehkan sholat. Nah ini niatnya tayamum harus pakai niat. Kapan niatnya? Ya, kemarin sudah dijelaskan, niat itu bersamaan dengan perbuatannya tersebut. Nah, jadi pertama kan ini kan langsung dalam hati gitu. Nawa itu aku niat sholat cek isok sholat, aku niat tayamum cek isok sholat, gitu nggih. Nah, ada dulunya nih, kena kabeh Pak. Oh. Jangan pas gini sampai ngangkat terus untuk ya, ini ngangkat itu mustakmal gitu. Okay. Jadi jangan diangkat. Kalau sudah diangkat mustakmal kalau dipakai lagi. Niku niat ya. Yang ketiga asalisu mashul wajhi, wajah. Tadi niku nggih pakai 2 pukulan. Ya, pertama tadi yang untuk wajah, tanah. Kacamatanya dicopot dulu. Pokoknya merata, Pak. Ini ya betul napa-napa. Terus yang kedua, berikutnya nih berapa nih? Ar-rabi mashul yadain ilal mirfaqain, mengusap tangan sampai mirfaqain. Ini apa nih? Siku. Mirfaqun niku 1 siku. Mirfaqain 2 siku. Ada debunya. Dibagi jadi 2, ya. Atas dan bawah. Kanan dulu. Ini atas dan bawah. Yang bagian sini ke bagian atas, maju, seret, jangan dilepas sampai siku, puter. Yang bagian sini kan belum kena nih, debunya belum dipakai, puter, seret. Nah, jempolnya jangan dulu nih, jempolnya nggak kena sih, jempolnya nggak kena, seret. Nah, tadi kan jempolnya nggak kena kan, nah, jempolnya kena. Nah, yang sini masih bersih nih, kan tadi gini nih. Yang sini masih bersih, masih nggak dipakai. Berarti belum mustakmal yang ini. Dipakai satunya. Oke. Niki jempolnya belum kena loh ya. Yang ini jempol belum kena loh. Seret. Diputer, niki jempolnya nggak nempel. Nggak nempel, seret. Kena jempol. Pun niku mawon. Al-khamis at-tartib bainal mashatain. Tertib berurutan di antara 2 usapan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pun niku mawon. Semoga kita senantiasa sehat untuk bisa ngaji terus dan enggak usah tayamum. Lek tayamum berarti lek gak loro ya berarti gak duwe banyu. Ya. Repot mangke.
Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi